Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Feby Nurwidianti. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai administrasi publik. Apa itu administrasi publik? Sebelumnya, mari kita pahami mengenai administrasi. Administrasi merupakan sebuah proses yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola sebuah organisasi atau institusi dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan-kegiatan administrasi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, penganggaran, dan evaluasi yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Menurut George Robert Terry, administrasi merupakan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerja perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan administrasi publik itu sendiri merupakan bidang studi dan praktek yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengelola dan mengatur sumber daya publik untuk mencapai tujuan masyarakat yang diinginkan. Tujuan utama dari administrasi publik ini adalah menciptakan pemerintahan yang memberikan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Siapa saja tokoh-tokoh peletak dasar ilmu administrasi publik? Yang pertama ada George Robert Terry. George Robert Terry lahir pada tanggal 15 Oktober tahun 1909 di Evanston, Illinois, Amerika Serikat. George Robert Terry memiliki pandangan dalam ilmu administrasi bahwasanya administrasi itu sebagai seni. Ia menyatakan bahwa seni merupakan kemampuan kreatif personal dalam melakukan tugas tertentu dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua ada Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor lahir pada tanggal 20 Maret tahun 1856 di Amerika Serikat. Lalu yang ketiga ada Henry Fayol yang lahir pada tahun 1841 di Istanbul, Turki. Taylor dan Henry Fayol menciptakan dasar-dasar administrasi yang dianggap sebagai awal munculnya ilmu administrasi. Ilmu administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang melibatkan kerjasama dan bagaimana cara untuk merealisasikannya secara sistematis. Mereka juga menyatakan bahwa di setiap level manajemen, termasuk manajemen tingkat atas atau top manajemen, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah, terdapat tanggung jawab yang berbeda dalam menyelesaikan pekerjaan. Namun keduanya juga berfokus pada efisiensi dan produktivitas kerja. Mengapa administrasi publik penting dipelajari dalam kehidupan? Yang pertama, dapat membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang tepat dari data-data yang dikumpulkan dengan baik. Yang ketiga, dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi yang baik antara manajemen karyawan dan stakeholder lainnya. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan dan karyawan dengan mengidentifikasi masalah dan memperbaiki kinerja organisasi sehingga dapat memuaskan pelanggan dan karyawan. Dan yang terakhir, dapat membantu mendorong inovasi dan kreativitas dengan memotivasi karyawan dan mendorong inovasi sehingga organisasi dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Apa saja ilmu yang berhubungan dengan ilmu administrasi? Yang pertama ada ilmu politik. Di sini administrasi negara merupakan bagian dari ilmu politik sehingga dianggap sebagai anak cabang dari ilmu politik. Kedua, ada ilmu ekonomi. Hubungan antara administrasi dengan ekonomi adalah penelaah terhadap lembaga-lembaga ekonomi atau organisasi-organisasi perusahaan seperti CV, firma, dan PT. Yang ketiga, ada ilmu psikologi.
Di sini, psikologi sosial mencoba menerangkan dan menelaah bagaimana dan mengapa individu berperilaku seperti yang mereka lakukan dalam kegiatan kelompok atau organisasi. Yang keempat, ada ilmu sosiologi. Kegiatan administrasi disertai adanya komunikasi dan interaksi antara administrator dengan masyarakat, yang dimana hal tersebut merupakan kajian dari sosiologi mengenai kehidupan sosial masyarakat. Lalu ada ilmu antropologi. Bagaimana manusia berperilaku adalah suatu fungsi kebudayaan yang dimana hal tersebut merupakan sumbangan para ahli antropologi untuk bidang administrasi. Lalu ada ilmu hukum. Hukum terlihat dari hubungannya, yaitu bagaimana seluruh disiplin ilmu hukum sangatlah memerlukan pencatatan, pengarsipan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan eksistensi bagi hukum itu sendiri. Dan yang terakhir, ada ilmu eksak. Ilmu eksak telah menyumbang dan memperkaya ilmu administrasi melalui peran ilmu matematik dan statistiknya, yang dimana ilmu statistiknya merupakan ilmu pasti yang digunakan dalam administrasi. Bagaimana dimensi-dimensi ilmu administrasi dapat terkait satu sama lain? Administrasi niaga dan administrasi negara adalah dua bidang yang berbeda, namun saling terkait dalam konteks administrasi. Berikut adalah beberapa contoh aspek keterkaitan antara dimensi administrasi niaga dan administrasi negara. Yang pertama, aspek struktur organisasi. Dalam administrasi niaga dan dalam administrasi negara dapat berbeda, namun keduanya sama-sama harus diatur dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keduanya memerlukan struktur yang jelas dan terorganisir untuk memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan operasi yang efektif. Yang kedua, dari aspek sumber daya. Baik administrasi niaga maupun negara memerlukan sumber daya untuk menjalankan operasi mereka. Administrasi niaga biasanya memiliki sumber daya finansial yang lebih besar, sementara administrasi negara memiliki sumber daya yang lebih terbatas tetapi mungkin lebih variatif seperti sumber daya manusia. Dari aspek tujuan, administrasi niaga dan administrasi negara memiliki tujuan yang berbeda. Administrasi niaga biasanya bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial atau profit, sementara administrasi negara bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan pemerintahan yang baik. Namun, keduanya dapat saling terkait karena pemerintah dapat memfasilitasi dan mengatur praktik bisnis untuk mencapai tujuan yang lebih luas, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, dari aspek lingkungan. Lingkungan eksternal seperti regulasi, persaingan, dan tren pasar dapat mempengaruhi operasi administrasi niaga dan administrasi negara. Regulasi pemerintah juga dapat mempengaruhi praktik bisnis, sementara kondisi pasar dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan mereka. Apa perbedaan antara administrasi publik dan administrasi privat? Perbedaan antara administrasi publik dan administrasi privat dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dari aspek tujuan. Tujuan administrasi publik adalah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan pemerintahan yang baik. Sedangkan tujuan administrasi privat adalah untuk mencapai keuntungan finansial atau profit. Yang kedua, ditinjau dari kepemilikan. Administrasi publik dimiliki oleh negara atau pemerintah, sedangkan administrasi privat dimiliki oleh individu atau perusahaan. Yang ketiga, ditinjau dari sumber dayanya. Administrasi publik biasanya memiliki sumber daya yang terbatas dan dikelola oleh anggaran negara, sedangkan administrasi privat memiliki sumber daya finansial yang lebih besar dan dapat mengelola sumber daya mereka sendiri. Yang keempat, dari segi struktur organisasi. Struktur organisasi dalam administrasi publik cenderung lebih formal dan terpusat, sedangkan administrasi privat cenderung lebih fleksibel dan terdesentralisasi. Dan yang terakhir, ditinjau dari proses pengambilan keputusan. Administrasi publik memerlukan proses pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif,
Sementara administrasi privat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. Sekian materi administrasi publik yang bisa saya terangkan dalam video ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.